Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Judul ceramah singkat kita pada hari yang berbahagia ini adalah amalan-amalan yang dianjurkan pada bulan suci Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Banyak amalan-amalan yang dianjurkan pada bulan suci Ramadan. Semua amal ibadah, semua kebaikan yang dilakukan pada bulan suci Ramadan, pahalanya sangat besar ganjarannya. Namun, pada pertemuan kali ini, kita bahas beberapa amal ibadah yang dianjurkan pada bulan suci Ramadan. Yang pertama, tentunya puasa itu sendiri. Puasa pada bulan suci Ramadan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Berarti berpuasa pada bulan suci Ramadan wajib bagi mukallaf, bagi orang yang berakal. Apabila dikerjakan maka mendapat pahala, apabila ditinggalkan maka akan berdosa. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Pada bulan suci Ramadan, amalan utama yang dianjurkan tentunya adalah berpuasa itu sendiri. Dan kita harus menjaga ibadah puasa kita agar ibadah puasa kita sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan hal-hal yang dapat merusak amal ibadah puasa kita, sehingga puasa yang kita lakukan bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentunya adalah salat berjamaah di masjid. Utamanya bagi kita laki-laki, usahakan 1 bulan penuh ini, 1 bulan Ramadan ini, kita salat berjamaah di masjid. Mulai dari subuh sampailah isya, kita usahakan untuk berjamaah di masjid sebulan penuh. Mudah-mudahan pada bulan yang lain, mulai 1 Syawal nanti sampai seterusnya, sampai berjumpa bulan suci Ramadan nanti, kita menjaga solat berjamaah di masjid, utamanya bagi kita laki-laki. Betapa besarnya pahalanya apabila kita melaksanakan ibadah solat wajib berjamaah di masjid. Juga kita melakukan solat-solat sunat yang lain, sepertinya solat sunat tarawih yang hanya ada pada bulan suci Ramadan. Kemudian solat sunat tahajud, solat sunat witir, solat duha, solat sunat isra, dan solat-solat sunat yang lainnya. Dengan solat ditambah kita berdoa kepada Allah pada bulan suci Ramadan ini, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga adalah perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW mengatakan, alif lam mim itu bukanlah 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Pada bulan yang lain, pahala membaca Al-Quran 1 huruf kita baca, maka akan mendapatkan 10 kebaikan, atau dibalas dengan mendapatkan pahala 10. Pada bulan suci Ramadan berlipat-lipat, 10 kali lipat pahalanya apabila kita membaca Al-Quranul Karim. 1 huruf saja pahalanya 10. Apatah lagi kita sampai membaca Al-Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz. Bahkan ada orang yang sanggup membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan 5 juz 1 hari. Betapa bahagianya kita, betapa besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita membaca Al-Quran dengan ikhlas. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang keempat, amalan yang dianjurkan pada bulan suci Ramadan
perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak mengatakan la ilaha illallah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik perkataan, sebaik-baik kalimat adalah la ilaha illallah. Maka perbanyaklah berzikir, mengatakan la ilaha illallah pada bulan suci Ramadan ini. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang di akhir hayatnya mengatakan la ilaha illallah, maka surga baginya. Untuk itu perbanyaklah mengatakan atau berzikir la ilaha illallah pada bulan suci Ramadan. Perbanyak juga berzikir, perbanyak juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah agar dosa kecil kita, dosa besar kita, dosa lahir, dosa batin, dosa disengaja maupun tidak disengaja, dosa yang telah lalu, dosa sekarang, dosa yang akan datang, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian perbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan suci Ramadan ini. Semakin banyak kita bersolawat, semakin diberikan ketenangan oleh Allah kepada kita, semakin dijernihkan pikiran kita, semakin damai, semakin merdeka pikiran kita, dan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam adalah perbanyak menghadiri majlis-majlis ilmu, seperti mendengar tausiah sebelum zuhur, mendengar tausiah setelah solat zuhur, mendengar tausiah setelah solat isya berjamaah di masjid, mendengar ceramah agama pada bulan suci Ramadan, sehingga ilmu-ilmu yang kita dapat bisa kita ambil pedoman, bisa menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Banyaklah menghadiri majlis-majlis ilmu pada bulan suci Ramadan ini. Apabila kita mendengar ceramah di masjid, segeralah kita datang untuk mendengar kajian-kajian agama, mendengar ilmu-ilmu yang disampaikan oleh penceramah kita. Yang berikutnya adalah perbanyak bersedekah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada bulan suci Ramadan ini, perbanyak kita bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada tetangga, kepada orang yang berpuasa. Apabila kita membuat perbukaan, membuat makanan, maka diperbanyak dan diberikan kepada tetangga-tetangga kita, utamanya kepada saudara-saudara kita yang berpuasa. Maka pahala ibadahnya sangat besar akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai hamba Allah, tentunya di samping kita mendapat pahala, kita ingin beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita berpuasa? Mengapa kita solat? Mengapa kita berzikir? Mengapa kita membaca Al-Quran? Tidak lain, tidak bukan, semata-mata maksud kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah maksud kita Allah, kita berpuasa, kita membaca Al-Quran, tidak ada karena siapapun, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau sudah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan diberikan Allah bulan suci Ramadan sebulan penuh, kita menjadi orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan takwa kita, Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhan lahir batinnya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikianlah, semoga amal-amal kita pada bulan suci Ramadan ini bernilai pahala dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.